Sabuknya. Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa dalam tubuh seorang manusia pilihan bernama Satrio Piningit dipercaya mengalir unsur-unsur alam jagat raya? Bukan dongeng semata, banyak petunjuk leluhur yang menyebutkan bahwa ia adalah perwujudan dari harmoni semesta. Angin, air, tanah, api, bahkan cahaya langit, semua ada di dalam dirinya. Siapakah dia? Apa makna kehadirannya bagi Nusantara? Simak sampai akhir, karena fakta ini bisa membuka mata hati kita semua. Dalam banyak kitab kuno dan ramalan leluhur Nusantara, nama Satrio Piningit selalu muncul sebagai sosok penyelamat di akhir zaman. Nama ini bukan sekadar legenda, melainkan sudah menjadi bagian dari berbagai manuskrip kuno, seperti Serat Jangka Jayabaya, Sabdo Palonoyo Genggong, hingga kitab-kitab pesantren tua yang tersimpan rapi di lumbung-lumbung ilmu para ulama terdahulu. Jayabaya, seorang raja besar dari Kediri, pernah menyampaikan ramalan bahwa suatu saat kelak, ketika dunia dipenuhi fitnah, keserakahan, dan manusia mulai lupa pada Tuhan, akan datang seorang manusia mulia. Dia tak dikenal, hidupnya tersembunyi, namun akan muncul ketika waktunya tepat untuk memulihkan tatanan bumi. Satrio Piningit bukan hanya tokoh spiritual, tapi juga lambang harapan dari generasi ke generasi. Masyarakat Jawa dan berbagai etnis Nusantara lainnya meyakini bahwa tokoh ini adalah jembatan antara alam nyata dan gaib, dunia atas dan dunia bawah. Dia disebut sebagai putra bumi, yang dalam tubuhnya menyatu kekuatan besar yang tak dimiliki manusia biasa. Ia digambarkan sebagai manusia suci yang tidak lahir dari garis kekuasaan, tapi dari rahim bumi yang terpilih. Sosoknya tak akan ditemukan di istana, apalagi di pusat kekuasaan. Bahkan mungkin ia dilahirkan dari keluarga sederhana, dari desa terpencil yang nyaris tidak dikenal. Namun, menurut para ahli metafisika dan kebatinan, kelahirannya tidak sembarangan. Rahim yang melahirkannya telah disucikan oleh semesta. Beberapa cerita turun-temurun menyebut bahwa saat kelahirannya, cuaca berubah secara tiba-tiba. Langit cerah menjadi mendung, angin berhembus pelan, lalu berubah menjadi semilir sejuk, dan suara burung hening sesaat, seolah alam menyambut sosok agung itu. Dalam falsafah kejawen, konsep rahim bumi bukan hanya bermakna tempat lahir secara biologis, melainkan berarti ia dilahirkan dengan restu dari jagat raya. Artinya, ia bukan hanya darah dan daging, tapi juga menyerap energi dari bumi, langit, dan segala yang ada di antara keduanya. Dari kecil, ia disebut memiliki sifat yang berbeda. Ia tidak banyak bicara, tapi ketika berbicara, suaranya menyentuh hati. Matanya seperti menembus jiwa, dan kehadirannya menenangkan siapapun di sekitarnya. Menurut beberapa manuskrip Jawa, unsur-unsur alam seperti angin, air, api, tanah, dan cahaya tidak hanya mengenal dirinya, tapi menyatu dalam tubuhnya. Dalam pandangan spiritual Jawa, setiap unsur alam memiliki roh, atau yang disebut roh jagat. Unsur ini bukan hanya benda mati, tetapi bagian dari keseimbangan alam semesta yang hidup dan sadar. Yang luar biasa, para leluhur menyebut bahwa Satrio Piningit adalah satu-satunya manusia yang diterima oleh kelima unsur tersebut. Ketika seseorang berlatih spiritual, biasanya mereka hanya bisa menyatu dengan satu unsur dominan. Misalnya, seseorang bisa kuat dalam unsur air, sehingga ia dikenal bijak dan sabar. Tapi Satrio Piningit tidak demikian. Ia bisa menyesuaikan dengan semua unsur. Ia bisa berubah laksana air, mengalir, menyerap, dan menenangkan. Ia bisa menjadi tanah, kokoh, memberi kehidupan, tapi juga bisa menelan. Ia bisa menjadi api, menyala dan membakar kegelapan. Ia bisa hadir seperti angin, lembut tapi tak tertangkap. Dan ia juga bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan orang-orang yang tersesat. Dalam beberapa cerita, orang-orang yang berada di dekatnya merasakan hawa sejuk meski sedang panas terik, atau merinding padahal suhu udara normal.
tanda bahwa energi alam dalam tubuhnya memancar secara alami. Unsur tanah menjadikan dia kokoh dalam pendirian. Ia tidak mudah goyah oleh tekanan kekuasaan dan harta duniawi. Dalam falsafah tanah, ada simbol kekuatan yang stabil dan menyatu dengan akar kehidupan. Tanah menjadi tempat berpijak semua makhluk. Dan dalam tubuh Satrio Piningit, unsur tanah ini memberikan kekuatan yang luar biasa, keteguhan hati. Ketika kebanyakan orang tergoda kekayaan, kekuasaan, atau ketenaran, dia tetap teguh pada nilai-nilai kebenaran. Ia tidak silau oleh duniawi. Beberapa kisah menyebutkan bahwa ia pernah ditawari posisi penting oleh seorang penguasa besar, tapi ia menolaknya tanpa ragu. Kekuatan tanah juga memberinya kemampuan untuk membaca getaran bumi. Ia bisa merasakan perubahan energi alam, tahu kapan akan terjadi gempa, atau kapan tanaman harus ditanam. Tak heran, masyarakat adat percaya bahwa orang seperti ini adalah anak bumi, dan karena itulah hewan-hewan liar pun enggan menyakitinya. Dalam satu kisah di daerah Dieng, seorang petani tua pernah mengaku melihat sosok berjubah putih berjalan di tengah ladangnya saat malam. Anehnya, tanah yang ia lewati menjadi subur dan tak pernah kekeringan lagi. Sosok itu diyakini sebagai jelmaan Satrio Piningit. Unsur air memberikan kelembutan hati. Ia bisa menyusup ke hati siapapun dan menyejukkan batin yang sedang terbakar amarah. Air dalam tradisi spiritual diartikan sebagai simbol kasih sayang, empati, dan ketenangan batin. Satrio Piningit dipercaya memiliki kemampuan spiritual untuk menyentuh hati manusia yang paling keras sekalipun. Ketika orang lain berbicara dengan emosi, dia mendengarkan dengan ketenangan. Ketika orang menangis, ia memberi pelukan tanpa banyak kata. Ia bisa menangis untuk penderitaan orang yang bahkan tidak dikenalnya. Itulah kekuatan air, bisa menembus segala bentuk keras kepala manusia. Dalam salah satu cerita dari masyarakat di Jawa Tengah, pernah ada seorang tokoh kriminal yang terkenal sadis, yang tiba-tiba berubah menjadi alim dan dermawan setelah bertemu pemuda asing yang hanya berkata satu kalimat kepadanya. Air yang tenang bisa menenggelamkan, tapi juga bisa menghidupkan ladang yang kering. Kamu mau jadi yang mana? Orang-orang percaya pemuda itu adalah Satrio Piningit. Unsur air ini juga membuatnya peka terhadap penderitaan. Ia tak bisa tidur tenang ketika tahu ada orang miskin yang kelaparan. Ia tak bisa menutup mata ketika ada ketidakadilan terjadi. Karena itu, setiap keputusannya bukan lahir dari ambisi pribadi, tapi dari empati mendalam terhadap alam dan manusia. Unsur api dalam dirinya tidak menjadikannya pemarah, justru memberinya semangat juang yang tak pernah padam. Api dikenal sebagai simbol kekuatan transformatif, bisa menghancurkan, tapi juga bisa menyucikan. Dalam tubuh Satrio Piningit, api adalah unsur keberanian dan perubahan. Dia bukan pemberontak, tapi juga bukan pengecut. Ia tidak ragu untuk menyuarakan kebenaran meski sendirian. Ia mampu membakar ketakutan di hati orang lain dan mengubahnya menjadi keberanian. Di masa mudanya, banyak yang menceritakan bahwa ia sering menjadi penengah saat terjadi konflik, bahkan ketika kedua belah pihak bersenjata. Anehnya, mereka luluh setelah mendengar beberapa patah kata darinya. Api juga memberi kekuatan pada lidahnya. Setiap ucapannya bagaikan bara yang menyalakan hati yang mati. Ia bisa membangkitkan semangat orang-orang yang nyaris menyerah dalam hidupnya. Banyak orang bilang, kalau kamu mendengar langsung ucapannya, kamu akan merasa seperti disambar petir kecil, kaget, lalu sadar. Api dalam dirinya bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi dan menghangatkan. Maka tak heran jika dalam banyak kitab ramalan, Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang membakar kezaliman dan menyalakan lentera keadilan. Unsur angin menjadikannya sosok yang ringan langkah dan sulit dideteksi keberadaannya, tapi pengaruhnya menyebar kemana-mana. Angin tidak terlihat, tapi terasa. Itulah simbol yang menggambarkan kehadiran Satrio Piningit. Ia tidak suka disanjung, tidak butuh popularitas,
bahkan namanya pun mungkin tidak tercatat di media atau sejarah konvensional. Namun siapapun yang pernah bersentuhan dengannya akan merasakan perubahan hidup. Kehadirannya menyusup seperti angin, menyentuh tanpa menyakiti, melintas tanpa menghancurkan. Dalam kisah-kisah kejawen, ia disebut sering berpindah tempat tanpa diketahui kendaraan apa yang ia gunakan. Hari ini di Gunung Lawu, besok dikabarkan terlihat di Lombok, lusa ada yang melihatnya di Kalimantan. Kemampuan ini dipercaya bukan karena kekuatan fisik semata, tetapi karena ia selaras dengan unsur angin, roh perjalanan. Angin juga menyimbolkan keleluasaan berpikir dan keluasan dalam mengambil keputusan. Ia tidak kaku dalam bersikap, bisa mengikuti alur, tapi tidak terbawa arus. Dan karena angin tidak bisa ditangkap, banyak yang mencoba mencari dan menebak siapa dia, tapi tak satu pun bisa memastikan jati dirinya. Unsur cahaya dalam dirinya menjadikan ia sebagai obor harapan bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan batin dan sosial. Cahaya bukan hanya simbol penerangan, tapi juga petunjuk dan harapan. Dalam tubuh Satrio Piningit, unsur ini menyatu sebagai energi spiritual yang sangat kuat. Ia bisa melihat apa yang tidak terlihat oleh mata biasa. Bukan ramalan atau sihir, tapi ilmu rasa dan ketajaman batin yang diperoleh dari latihan spiritual bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak ia lahir. Sinar wajahnya membawa ketenangan. Di beberapa catatan lisan, ia disebut memiliki auranya sendiri. Kadang disebut sebagai nur atau cahaya dari dalam tubuh. Tak sedikit orang yang mengaku bermimpi bertemu lelaki bercahaya putih, dan setelahnya hidup mereka berubah drastis ke arah lebih baik. Cahaya dalam dirinya bukan untuk memamerkan kesaktian, melainkan untuk membantu orang lain keluar dari kebingungan hidup, dari kegelapan hati. Dan cahaya ini bukan milik semua orang. Ia hanya dimiliki oleh mereka yang diberkahi oleh langit, mereka yang hatinya bening dan bersih dari dendam dan ambisi duniawi. Gabungan kelima unsur ini menjadikannya seperti miniatur dari jagat raya itu sendiri, mikrokosmos dalam wujud manusia. Dalam filsafat Jawa dan Islam, manusia disebut sebagai jagat alit, mikrokosmos, sedangkan alam semesta adalah jagat gede, makrokosmos. Namun, hanya sedikit manusia yang bisa benar-benar menyatu dengan seluruh unsur jagat, dan Satrio Piningit adalah pengecualian. Tubuhnya bagaikan medium tempat kelima unsur alam berpadu dengan sempurna. Karena itu, ia memiliki keselarasan sempurna antara hati, pikiran, dan semesta. Ia bisa berbicara dengan rasa, bukan hanya logika. Ia bisa merasakan gelombang batin seseorang hanya dengan duduk di sebelahnya. Keseimbangan unsur-unsur ini juga membuatnya tidak mudah sakit, tidak gampang lelah, dan bahkan menurut beberapa sumber, tidak pernah terlihat tua meski usianya bertambah. Itulah sebabnya banyak yang meyakini bahwa dia adalah utusan alam, bukan sekadar manusia biasa. Orang-orang biasa mungkin hanya mampu menguasai satu atau dua unsur dalam hidupnya, tapi Satrio Piningit disebut sebagai pemegang lima unsur, sebuah anugerah langka dari Sang Pencipta. Dalam berbagai ajaran spiritual, lima unsur itu ibarat lima pintu energi semesta. Jika seseorang bisa membuka satu saja, ia sudah dianggap memiliki kemampuan luar biasa. Tapi membuka dan menjaga kelimanya secara seimbang, itu hanya mungkin dilakukan oleh sosok yang ditakdirkan dan dilatih langsung oleh alam. Dalam beberapa tradisi pesantren tua, ada istilah insan kamil, manusia sempurna yang menjadi cermin dari sifat-sifat Tuhan. Satrio Piningit dipercaya sebagai figur yang mendekati tingkatan ini. Namun yang membedakan dia dengan tokoh besar lain adalah ia tidak pernah merasa hebat, tidak merasa tinggi, dan tidak ingin dikenal. Ia hanya menjalankan tugas alam, menjadi penjaga keseimbangan, menjadi penyampai pesan, menjadi cahaya dalam gelap. Dan ia hanya akan muncul ketika dunia benar-benar membutuhkan keseimbangan kembali. Unsur langit dalam dirinya menjadikannya selalu terhubung dengan dimensi ruhani dan ilham ilahiyah. Satrio Piningit bukan hanya menyatu dengan elemen bumi,
tetapi juga mampu terhubung dengan dimensi langit, dunia ruhani, dan ketuhanan. Ia tidak sembarangan bicara. Ucapannya seringkali terasa seperti bisikan wahyu, walau ia bukan nabi. Ia bukan penerima wahyu, tapi hatinya sangat peka terhadap petunjuk ilahi. Dalam tradisi leluhur, orang seperti ini disebut memiliki mata batin yang terbuka lebar. Ia dapat membaca tanda-tanda alam, merasakan perubahan energi di sekelilingnya, bahkan mendengar suara dari dimensi yang tidak bisa ditangkap oleh telinga biasa. Orang-orang bijak mengatakan, langit menurunkan pesan dan ialah yang menjadi jembatan. Itulah mengapa banyak tokoh spiritual besar datang diam-diam menemuinya. Mereka meminta petunjuk, bukan karena dia guru mereka, tapi karena dia adalah saluran cahaya yang tak semua manusia miliki. Unsur suara dalam dirinya bukan sekadar bunyi, tapi vibrasi yang menyembuhkan dan menggetarkan jiwa. Ketika ia berbicara, suasananya berubah. Udara menjadi lebih tenang, bahkan burung-burung pun bisa berhenti berkicau untuk mendengarnya. Konon, suara Satrio Piningit memiliki frekuensi tertentu yang membuat pendengarnya tersentuh tanpa sadar. Kadang mereka menangis, kadang merasa damai, bahkan bisa sampai terdiam karena terhipnotis oleh kedalamannya. Dalam budaya Jawa kuno, suara adalah getaran yang menyambung dari hati ke hati. Maka dari itu, Satrio Piningit tidak banyak bicara. Tapi jika sudah berkata, itu bisa mengubah arah hidup seseorang. Beberapa tokoh bahkan menyebut, ia memiliki lidah yang menghidupkan. Kata-katanya mengandung daya hidup, membangkitkan jiwa-jiwa yang tertidur, bahkan menyembuhkan luka batin yang selama ini tersembunyi. Suara itu bukan hasil latihan vokal, melainkan hasil dari jiwa yang telah jernih dan selaras dengan frekuensi alam semesta. Unsur waktu dalam dirinya membuat ia tidak tunduk pada batas usia atau zaman. Ini adalah salah satu hal paling misterius dari sosok Satrio Piningit. Ia seakan tidak dibatasi oleh waktu. Ada cerita dari seorang kakek di pelosok Jawa yang pernah bertemu lelaki berjubah putih saat masih muda. Setelah puluhan tahun, lelaki itu muncul kembali dengan wajah yang tidak berubah sedikit pun. Bukan hanya itu, dalam beberapa manuskrip kuno, ia pernah disebut muncul dalam berbagai masa, dengan nama berbeda, tapi sifat dan ciri yang serupa. Banyak spiritualis meyakini Satrio Piningit memiliki hubungan erat dengan dimensi waktu dan alam barzakh, di mana ia bisa masuk ke lapisan waktu yang berbeda. Karena itulah, ia tahu apa yang akan datang, tapi tidak pernah menyombongkan pengetahuannya. Ia hanya memberi tanda, petunjuk samar, agar manusia tetap bertindak dengan hati dan akal. Ia adalah penjaga waktu, bukan budaknya. Unsur sunyi dalam dirinya menjadikan ia kuat dalam diam, dan kokoh dalam kesendirian. Sunyi bukan kelemahan, tapi kekuatan tersembunyi. Dalam keheningan, banyak orang kehilangan arah. Tapi bagi Satrio Piningit, sunyi adalah guru. Ia bisa menghabiskan waktu berhari-hari di hutan, gua, atau pegunungan tanpa suara, tanpa interaksi. Tapi dalam sunyi itulah, ia terhubung dengan kekuatan terbesar, kebeningan jiwa. Ia tidak mencari keramaian, ia tidak butuh pengikut. Bahkan ia mungkin muncul di hadapanmu hanya sekali seumur hidup, dan itu sudah cukup. Dalam keheningan, ia berbicara dengan alam. Ia membaca pesan dari suara daun yang jatuh, dari aliran sungai, dari gemuruh petir. Semua itu adalah kitab terbuka bagi jiwa yang bersih. Satrio Piningit memahami bahwa dunia yang ribut seringkali menyembunyikan kebenaran. Maka ia memilih sunyi, dan dari situlah kekuatannya memancar. Dan inilah yang membuatnya paling istimewa. Ia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai siapa-siapa. Dengan semua kelebihan itu, penguasaan 5 unsur, koneksi langit, suara yang menyembuhkan, hingga kemampuan melampaui waktu, Satrio Piningit tidak pernah mengumumkan dirinya. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Ia tidak membuat gerakan, organisasi, atau sekte. Ia tidak mencalonkan diri sebagai pemimpin. Tapi justru karena itu, ia dipercaya sebagai pemimpin sejati. Kehadirannya akan dikenal bukan lewat selebaran atau media sosial,
Tapi dari perubahan besar yang muncul secara perlahan, namun pasti, ia bekerja di balik layar. Tapi hasil kerjanya nyata, keadilan yang tumbuh, ketertiban yang kembali, dan keimanan yang menguat. Dan inilah paradoksnya, semakin ia tak terlihat, semakin besar pengaruhnya. Karena sejatinya, pemimpin sejati adalah mereka yang menyatu dengan rakyat tanpa menonjolkan diri. Ia memiliki garis energi bumi yang terhubung dengan tempat-tempat keramat di Nusantara. Satrio Piningit bukan orang biasa yang lahir sembarangan. Tempat kelahirannya, posisi rumah masa kecilnya, bahkan jalur perjalanan hidupnya, semuanya berada di titik-titik energi alam yang dipercaya sebagai simpul kekuatan Nusantara. Dari Gunung Tidar yang dikenal sebagai pakunya tanah Jawa, hingga ke hutan Alas Purwo di ujung timur, ia pernah menapaki semuanya. Bukan sebagai wisatawan, tapi sebagai pelajar alam semesta. Dalam dunia spiritual Jawa, tempat-tempat seperti ini menyimpan kekuatan yang hanya bisa diakses oleh orang dengan jiwa yang bersih dan terpilih. Dan konon, Satrio Piningit mampu membuka portal energi alam di tempat-tempat tersebut, menyerap ilmunya, dan menjadikannya bagian dari batinnya. Karena itu, kemanapun ia pergi, terasa seperti tanah di bawah kakinya ikut bergetar, seolah bumi mengenal siapa dia sebenarnya. Ia adalah penyeimbang antara kekuatan gelap dan cahaya. Dunia ini tidak hanya dipenuhi oleh kebaikan. Di saat terang menyala, kegelapan pun ikut tumbuh. Dan tugas Satrio Piningit bukan hanya membawa cahaya, tapi menjaga keseimbangan. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak. Ia tahu siapa yang diam-diam menebar kegelapan, dan siapa yang tersesat namun masih bisa diselamatkan. Banyak orang tidak tahu bahwa sebelum kemunculannya di akhir zaman, Satrio Piningit menjalani masa panjang sebagai penjaga gerbang antara dua alam, cahaya dan bayangan. Ia pernah diuji dengan kekuatan hitam. Ia pernah ditawarkan kemegahan oleh entitas gelap, tapi ia menolaknya dengan tenang. Karena jiwanya telah dibentuk oleh alam semesta, bukan oleh ambisi dunia. Dialah sebab mengapa bencana besar belum datang. Ia menjadi penunda murka bagi bumi yang mulai kehilangan arah. Ia membawa simbol-simbol langit yang tersembunyi dalam dirinya. Tidak semua orang menyadari bahwa tubuh Satrio Piningit menyimpan simbol-simbol alam semesta. Ada yang terlihat dalam bentuk lahir, ada pula yang hanya bisa dilihat oleh mata batin. Beberapa saksi spiritual menyebutkan bahwa di telapak tangannya terlihat garis membentuk huruf-huruf kuno yang berasal dari zaman Nabi Idris. Ada juga yang mengatakan bahwa pupil matanya memiliki kilau bintang tertentu, tidak seperti manusia pada umumnya. Bahkan suara nafasnya saat bermeditasi mengandung getaran mirip dentingan alam jagat raya, seolah ada irama kosmis yang mengalun bersama setiap tarikan dan hembusannya. Itulah sebabnya ia bisa diterima oleh semua makhluk. Burung, hewan buas, bahkan jin sekalipun tunduk ketika berada di dekatnya. Karena tubuhnya mengandung frekuensi dari langit dan bumi. Ia bukan pembawa agama baru, tapi pengingat kepada fitrah manusia. Satrio Piningit bukan nabi, bukan juga rasul, tapi ia adalah penjaga fitrah manusia. Dalam masa modern yang penuh tipu daya, di mana manusia lebih sibuk dengan dunia dan melupakan Tuhannya, ia datang bukan untuk mengubah ajaran, tapi untuk menghidupkan kembali kesadaran hati. Ia tidak bicara tentang dogma, tapi tentang nurani. Ia tidak memaksa, tapi menyentuh. Dan dari situlah perubahan besar akan terjadi. Dengan caranya yang sederhana tapi penuh makna, ia mengajak manusia untuk kembali jujur pada dirinya sendiri. Untuk kembali mengenal hakikat hidup, menghargai alam, dan mengembalikan doa-doa yang sudah lama terlupakan. Dan ia akan muncul bukan sebagai tokoh ternama, tapi sebagai orang biasa yang tak disangka. Ini yang membuatnya sangat sulit dikenali. Penampilan luarnya sangat sederhana. Mungkin kau akan bertemu dengannya di pasar, di jalan desa, atau di sudut masjid. Tapi kau tak akan menyadarinya. Karena ia menyembunyikan semua kebesarannya dalam kesederhanaan.
Bahkan banyak yang pernah berjumpa, tapi mengira ia hanya orang biasa yang sopan dan baik hati. Tapi setelah pertemuan itu, hidup mereka berubah. Itulah ciri Satrio Piningit. Ia tidak meminta dikenali, tapi jejak langkahnya akan membekas selamanya. Dan ketika saatnya tiba, dunia akan tahu bahwa ia telah lama berada di antara kita. Bukan untuk mencari pengikut, tapi untuk menyelesaikan misi rahasia dari langit, demi menyelamatkan jagat raya dari kehancuran spiritual. Leluhur Nusantara sudah meramalkan kedatangannya ratusan tahun yang lalu. Sebelum istilah Satrio Piningit dikenal luas, sesungguhnya para leluhur spiritual Nusantara sudah lama membicarakan akan hadirnya sosok suci yang menjadi harapan bangsa. Dalam serat-serat kuno seperti Serat Jayabaya, Serat Kalatida, dan Babat Tanah Jawi, tertulis isyarat bahwa pada zaman Edan akan muncul sosok yang lahir dalam keterasingan, namun kelak membawa cahaya peradaban. Ia akan muncul ketika pemimpin banyak berkhianat, rakyat kehilangan arah, dan bencana datang silih berganti. Ciri-cirinya bukan berdasarkan pakaian atau jabatan, tapi energi yang memancar dari jiwanya, yang mampu menenteramkan manusia dan alam sekitar. Dan para leluhur seperti Ki Ageng Selo, Sunan Kalijaga, hingga tokoh pewayangan seperti Resi Bisma, sesungguhnya mewakili tipikal energi spiritual yang akan terwarisi oleh Satrio Piningit. Peninggalan-peninggalan kuno menjadi saksi keberadaan yang dipersiapkan. Di berbagai penjuru tanah Jawa dan luar Jawa, tersebar peninggalan kuno yang bukan sekadar bangunan atau artefak sejarah, tetapi memiliki nilai spiritual tinggi. Contohnya, Candi Sukuh dan Candi Ceto di Gunung Lawu bukan sekadar tempat ibadah masa lalu, tapi dipercaya sebagai pusat inisiasi para calon satria sejati. Ukiran dan relief di sana menggambarkan tahapan spiritual, dari manusia biasa hingga menjadi manusia paripurna yang bersatu dengan alam semesta. Beberapa spiritualis bahkan meyakini bahwa Satrio Piningit akan melewati tempat-tempat ini untuk menyelaraskan energi tubuh dan jiwanya dengan kehendak alam raya. Batu-batu andesit yang tersusun rapi, patung-patung yang menghadap arah mata angin, dan lorong rahasia di bawah tanah, semuanya bukan kebetulan. Itu adalah warisan untuk mereka yang terpilih. Alam mendukung kehadirannya dengan fenomena-fenomena langka. Sejarah mencatat bahwa ketika tokoh-tokoh besar muncul di bumi, alam memberikan tanda. Seperti saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, api abadi di Persia padam, dan langit Mekah menjadi cerah luar biasa. Hal serupa dipercaya akan terjadi, dan bahkan sudah mulai terjadi di Nusantara. Fenomena aneh seperti matahari bersinar 2 kali, cahaya langit saat malam, hingga suara gaib dari gunung dan laut, dianggap oleh banyak orang sebagai pertanda bahwa sang penyeimbang telah muncul, tapi belum menunjukkan jati dirinya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, banyak kesaksian masyarakat pedalaman yang menyebut mereka melihat seseorang bercahaya berjalan melintasi hutan atau mendaki gunung di malam hari. Apakah itu Satrio Piningit? Atau hanya pembuka jalan bagi kedatangannya? Ia adalah titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan Nusantara. Yang membuat Satrio Piningit berbeda adalah kemampuannya menjadi jembatan lintas zaman. Ia memahami nilai-nilai lama dari leluhur, keselarasan, keberanian, dan kejujuran. Tapi ia juga tahu cara membawa nilai itu ke masa kini yang penuh tantangan modern. Dalam dirinya tersimpan memori spiritual para leluhur, dan ia bisa membangkitkan kembali semangat Nusantara yang tertidur, semangat gotong royong, rasa malu berbuat salah, dan hormat pada alam. Karena itu, ia tidak hanya akan hadir sebagai penyelamat spiritual, tapi juga sebagai arsitek peradaban baru Nusantara, yang tidak dibangun atas dasar kekuasaan, tapi kebijaksanaan. Banyak tokoh spiritual meramalkan bahwa di tangannya, Nusantara akan kembali menjadi negeri yang dirindukan bangsa-bangsa lain, bukan karena kekayaannya, tapi karena getaran damainya yang membungkam kejahatan tanpa perlu pedang.
Munculnya adalah misteri, tapi tanda-tandanya sudah dekat. Hingga kini, tidak ada yang bisa memastikan kapan Satrio Piningit akan muncul secara terbuka. Tapi getarannya sudah terasa. Ia bukan tokoh yang akan tampil di panggung politik atau berteriak di televisi, tapi ia akan hadir ketika umat manusia betul-betul membutuhkan penunjuk jalan. Mungkin ia saat ini masih menyamar sebagai petani, sopir, guru desa, atau orang biasa yang hidup sederhana. Tapi hati dan batinnya terus bekerja dalam diam. Ketika waktunya tiba, bukan dia yang memperkenalkan dirinya, tapi langit dan bumi yang akan menandainya. Dan saat itulah, dunia akan melihat sendiri bahwa keistimewaan unsur alam jagat raya memang hidup dalam tubuhnya. Sosok yang tidak butuh sorotan, karena cahayanya sendiri sudah cukup membuat dunia terang. Ilmu kasepuhan dan rahasia sakral para leluhur hanya bisa dibuka oleh yang terpilih. Di berbagai daerah di Nusantara, dari ujung Sumatera hingga Papua, tersimpan ribuan peninggalan ilmu kasepuhan. Sebuah istilah untuk menyebut ilmu-ilmu tinggi peninggalan para leluhur. Namun ilmu-ilmu itu tidak bisa sembarangan dipelajari. Ada yang menyebutkan bahwa sebagian besar telah ditutup oleh para penjaga gaib karena khawatir akan disalahgunakan. Contohnya adalah kitab Sunda Wiwitan, ilmu huruf Jawa Hanacaraka yang bersumber dari energi kosmik hingga ajian-ajian pengendali alam dari tanah Bugis dan Batak. Konon, hanya mereka yang memiliki kesucian hati, kekuatan spiritual yang murni, dan tubuh yang sanggup menampung energi semesta lah yang bisa membaca dan memahami isi sejatinya. Dan hingga saat ini, para tetua adat serta spiritualis sepuh meyakini Satrio Piningit adalah satu-satunya sosok yang memiliki kunci pembuka terhadap semua ilmu kasepuhan tersebut. Bahkan dalam beberapa mimpi para sesepuh, Satrio Piningit telah hadir secara ruhani dan menyentuh kitab-kitab itu, membuka energi yang telah lama terkunci selama ratusan tahun. Keistimewaannya bukan karena lahir sebagai bangsawan, tapi karena ia dipilih oleh langit dan bumi. Berbeda dengan tokoh dalam legenda atau kerajaan yang biasa dipuja karena darah biru atau garis keturunan, Satrio Piningit tidak ditentukan oleh nasab duniawi. Kekuatan spiritualnya justru tumbuh dari penderitaan, pengasingan, dan pengalaman batin yang mendalam. Ia tidak akan lahir dari kemewahan, tapi justru dari kesederhanaan yang mengakar kuat pada nilai-nilai leluhur. Ini sesuai dengan ramalan Jayabaya. Akan datang pemimpin dari kalangan orang biasa, namun tutur katanya didengar oleh semua orang. Keistimewaan Satrio Piningit adalah karena ia dipilih oleh jagat raya sendiri, bukan hasil kampanye, bukan hasil pencitraan. Tubuhnya adalah wadah dari kelima unsur alam, tanah, air, api, angin, dan ether, yang seimbang, dan jiwanya mampu menjadi jembatan antara dimensi nyata dan gaib. Dia membawa misi restorasi spiritual, bukan sekadar reformasi sosial. Salah satu perbedaan utama Satrio Piningit dibanding tokoh pembaharu lainnya adalah misinya tidak hanya terbatas pada bidang politik atau sosial. Ia justru mengusung restorasi spiritual, mengembalikan kembali energi kehidupan masyarakat yang telah rusak oleh keserakahan, kebencian, dan materialisme. Di tangannya, kehidupan akan kembali kepada nilai-nilai adiluhung Nusantara seperti Tepos Liro, Eling lan Waspada, Bulat Sarira, dan hormat pada Ibu Bumi dan Bapak Langit. Ia tidak akan membawa pedang, tapi akan membawa kata yang mampu menggetarkan jiwa. Dan kata-kata itu bukan untuk memecah, tapi menyatukan. Sebab salah satu tanda Satrio Piningit adalah ia akan menyatukan golongan yang sebelumnya bermusuhan dengan cahaya kasih yang memancar dari dalam dirinya. Orang-orang akan menyadari bahwa dalam dirinya ada kehadiran Tuhan yang tak kasat mata. Bukti kemunculan energi Satrio sudah mulai dirasakan di berbagai penjuru negeri. Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak kejadian di Nusantara yang diyakini sebagai tanda bangkitnya energi Satrio Piningit.
banyak orang mengaku mengalami mimpi bertemu lelaki berjubah putih yang menenangkan, anak kecil yang tiba-tiba bisa mengucapkan doa-doa langka, atau suara dari dalam hutan yang memanggil nama-nama leluhur. Di Gunung Tidar, Gunung Lawu, dan Gunung Merapi, konon sering terlihat cahaya putih melingkar di malam hari, yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sedang menjalani laku tirakat. Beberapa spiritualis juga mencatat bahwa energi bumi Nusantara meningkat dalam 10 tahun terakhir, ditandai dengan semakin aktifnya pusat-pusat energi gaib seperti di Alas Purwo, Pantai Selatan, hingga situs-situs megalitikum di Nias dan Sumba. Semua ini menjadi semacam sinyal bahwa jiwa Satrio Piningit sudah tidak tidur lagi, hanya menunggu waktu untuk menyapa dunia nyata. Pada akhirnya, tugas manusia bukan mencari dia, tapi memantaskan diri menyambutnya. Misteri Satrio Piningit bukan untuk dikuliti, ditebak, atau dijadikan bahan sensasi. Ia adalah simbol dari harapan besar bangsa ini, bahwa satu saat akan ada yang datang membawa pencerahan, dan perubahan besar. Namun bukan berarti kita hanya duduk menunggu. Justru sebaliknya, setiap jiwa dituntut untuk memperbaiki diri, menyucikan hati, dan menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Karena ketika ia muncul, hanya mereka yang jiwanya bersihlah yang bisa mengenalinya. Sebagaimana langit tidak butuh tepuk tangan untuk bersinar, demikian juga Satrio Piningit. Ia akan datang dalam keheningan, tapi jejaknya akan mengguncang dunia. Dan ketika saat itu tiba, semoga kita adalah bagian dari mereka yang tidak hanya menyambut, tapi juga ikut membawa cahaya perubahan itu ke seluruh penjuru negeri. Satrio Piningit dan nubuat spiritual dari luar negeri. Benarkah dunia tengah menanti sang cahaya dari timur? Bukan hanya di Jawa atau Nusantara, konsep tentang pemimpin spiritual masa depan juga muncul dalam banyak budaya lain di dunia. Dalam ramalan Tibet ada tokoh bernama Maitreya, sang Buddha masa depan. Dalam ajaran Hindu disebut Kalki, dan dalam naskah Islam dikenal sebagai Imam Mahdi. Bahkan dalam tradisi Barat dikenal istilah The Coming One atau The World Teacher. Yang menarik, beberapa guru spiritual internasional seperti Jiddu Krishnamurti dan Prophet Edgar Cayce pernah menyebut bahwa pemimpin dunia masa depan akan muncul dari wilayah timur, dari negeri yang kaya akan budaya dan leluhur. Apakah ini merujuk pada Nusantara? Banyak yang percaya demikian. Sebab hanya di Kepulauan Indonesia inilah tersimpan kombinasi langka antara energi kosmis, warisan leluhur, keragaman budaya, dan ajaran spiritual tertua di dunia. Dan Satrio Piningit dipercaya sebagai representasi energi itu, pemimpin dunia masa depan yang lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari getaran nurani. Kode-kode spiritual dalam budaya Jawa sebagai petunjuk keberadaan Satrio. Budaya Jawa sejak lama dikenal menyimpan banyak kode spiritual dalam bentuk tembang, cerita wayang, hingga filosofi kehidupan. Contohnya dalam tembang-tembang Macapat seperti Gandanggula, Pangkur, dan Sinom sebenarnya mengandung urutan fase kehidupan manusia dan tanda zaman. Di sana tersirat bahwa setelah zaman penuh kegaduhan, zaman Edan, akan muncul tokoh manusia pilihan yang mengembalikan tatanan. Wayang pun tak kalah dalam menyimpan kode. Banyak yang meyakini bahwa tokoh Raden Janaka, Arjuna, adalah simbol Satrio Piningit. Tampan bukan hanya wajah, tapi juga hatinya. Penuh laku spiritual dan punya panah bernama Pasopati, yang artinya kekuatan jiwa. Dalam bahasa leluhur, ada istilah Manunggaling Kawula Gusti, bersatunya manusia dan Tuhan dalam satu kesadaran. Dan Satrio Piningit adalah manifestasi hidup dari ajaran itu. Ia tidak hanya bicara tentang Tuhan, tapi menjadi cerminan kasih Tuhan itu sendiri. Apa peran Satrio Piningit terhadap era digital dan teknologi saat ini? Banyak yang meragukan bagaimana mungkin sosok spiritual seperti Satrio Piningit bisa hadir di era gadget, AI, dan kecerdasan buatan seperti sekarang. Namun justru di tengah derasnya teknologi, manusia semakin kehilangan arah, kehilangan nilai, dan kehilangan jati dirinya.
Dan disinilah Satrio Piningit berperan, membawa kembali ruh dalam teknologi, menjadikan ilmu sebagai alat kebaikan, bukan kebinasaan. Ia tidak akan menolak kemajuan, tapi akan menyelaraskannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Konon, ia mampu berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat, dari rakyat biasa hingga kaum intelektual dan tokoh dunia. Karena kekuatan utamanya adalah resonansi energi dan kejujuran hati. Sesuatu yang tak bisa dikalahkan bahkan oleh teknologi secanggih apapun. Kehadirannya membawa gelombang perubahan kesadaran, bukan sekadar revolusi. Satrio Piningit bukan hanya akan membuat perubahan sosial, politik, atau ekonomi. Lebih dari itu, ia membawa gelombang kesadaran kolektif yang akan menyentuh semua lapisan masyarakat. Manusia akan mulai kembali memeluk nilai-nilai luhur seperti urip iku mung, mampir ngombe, hidup itu singkat, jadi harus bermanfaat. Ajining diri, saka lati. Harga diri seseorang terletak pada ucapannya. Ngeli nanging ora, keli, mengikuti arus tapi tidak hanyut terbawa. Perubahan yang dibawanya tidak revolusioner dalam bentuk kekerasan, melainkan transformatif secara halus dan menyeluruh. Ia akan menyentuh hati orang tanpa memaksa, menyadarkan tanpa menghina, dan memimpin tanpa merasa di atas. Sehingga perubahan itu terjadi bukan karena ketakutan, tapi karena kesadaran. Itulah hakikat kepemimpinan sejati. Di ujung waktu, Satrio Piningit bukan hanya milik Jawa atau Nusantara, tapi milik dunia. Saat kekacauan dunia makin meningkat, banyak orang mulai menoleh ke timur, ke negeri-negeri yang masih menyimpan kearifan kuno. Indonesia sebagai tanah leluhur, dengan ribuan suku, bahasa, dan budaya, dianggap sebagai peta surgawi terakhir bagi peradaban dunia. Maka ketika Satrio Piningit muncul, ia tidak akan hanya membimbing Nusantara, tapi juga akan menjadi cahaya baru bagi dunia. Para bijak menyebut, zaman keemasan berikutnya akan lahir dari Nusantara, dan cahaya awalnya berasal dari satu sosok yang membawa keselarasan antara langit dan bumi. Bukan hanya orang Jawa yang akan mengikutinya, tapi bangsa-bangsa lain pun akan datang untuk belajar darinya. Ia adalah jembatan dari masa lalu ke masa depan, dari dunia nyata ke alam rohani. Dan ketika cahaya itu bersinar, manusia akan kembali mengingat siapa dirinya sebenarnya. Makhluk cahaya yang diberi akal, hati, dan tugas menjaga alam semesta. Era masa depan. Ketika teknologi mencapai puncaknya, jiwa manusia justru terasing. Bayangkan di masa depan, ketika kecerdasan buatan bisa menggantikan banyak profesi manusia, mobil tanpa sopir jadi hal biasa, dan semua orang hidup dalam realitas virtual. Namun di saat teknologi memuncak, jiwa manusia justru kering. Kehangatan keluarga memudar, interaksi manusia menjadi basa-basi, dan manusia kehilangan arah hidup. Disinilah kehadiran Satrio Piningit menjadi sangat relevan. Ia hadir bukan untuk memusuhi teknologi, tapi menghidupkan kembali nilai kemanusiaan di tengah mesin-mesin dingin. Dengan pancaran nur ilahi dalam dirinya, ia mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat, tapi jiwa manusia adalah pusatnya. Satrio mengajarkan bahwa masa depan harus dibangun dengan cinta kasih, bukan ambisi buta. Ramalan Nusantara, peradaban emas yang lahir dari timur jauh. Sejumlah tokoh spiritual Nusantara meyakini bahwa di masa depan akan hadir zaman keemasan, yang disebut sebagai era Satya Yuga dalam Hindu atau Kertaraharja dalam falsafah Jawa. Menurut beberapa ajaran leluhur, era itu akan dipimpin oleh tokoh yang menyatu dengan unsur alam dan langit, yaitu Satrio Piningit. Dalam era tersebut, teknologi tetap berkembang, namun manusia hidup selaras dengan alam. Kota-kota masa depan akan dikelilingi hutan hijau, energi berasal dari matahari dan angin, dan anak-anak diajarkan untuk mengenal jati diri bukan hanya sains. Satrio Piningit membawa misi keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan leluhur. Di tangan sang Satrio, masa depan bukan hanya soal kemajuan, tapi juga soal kebermaknaan. Jejak Satrio dalam sistem pendidikan masa depan, salah satu sektor yang akan paling berubah oleh kehadiran Satrio Piningit adalah pendidikan.
Jika hari ini pendidikan banyak fokus pada hafalan, nilai, dan persaingan, maka di masa depan, di bawah bimbingan Satrio, pendidikan akan kembali ke esensinya, menumbuhkan jiwa manusia. Anak-anak tidak lagi dipaksa menjadi seragam. Mereka dibimbing sesuai bakat alamiah, disadarkan tentang energi tubuh, koneksi spiritual, hingga kesadaran semesta. Guru-guru bukan sekadar pengajar, melainkan pembimbing jiwa. Dan salah satu ajaran Satrio yang paling kuat adalah ajarkan anak mengenal dirinya sebelum mengenalkan dunia luar. Karena hanya dengan memahami jati diri, seseorang akan mampu memberi manfaat yang nyata bagi semesta. Kembali pada alam, masa depan di bawah kepemimpinan spiritual. Ketika dunia terlalu lama mengejar modernitas, manusia mulai lupa bahwa alam adalah guru yang sejati. Dan Satrio Piningit hadir untuk membawa manusia kembali mendengarkan suara bumi, angin, air, dan cahaya. Di masa depan, di bawah pengaruh ajaran Satrio, manusia akan kembali menyatu dengan tanah, bukan secara fisik, tapi secara batin. Konsep seperti pertanian organik cerdas, pola hidup alamiah, dan energi spiritual bumi akan menjadi kurikulum umum di masyarakat. Satrio mengajarkan bahwa alam bukan objek eksploitasi, melainkan sahabat yang harus dijaga. Ia bahkan dikabarkan mampu berbicara dengan unsur alam. Air yang mendadak jernih ketika ia mendekat, hujan turun ketika ia berdoa. Inilah bentuk harmoni masa depan yang jarang dipahami manusia hari ini. Cahaya baru dunia. Satrio sebagai inspirasi global di era peradaban baru. Di era mendatang, dunia akan mencari pemimpin bukan dari militer atau ekonomi, tapi dari kedalaman hati dan kebijaksanaan batin. Dan di saat itulah, dunia akan menoleh ke timur, ke Nusantara, kepada sosok misterius namun memikat, Satrio Piningit. Ia bukan presiden, bukan raja, tapi menjadi ruh bagi gerakan dunia yang haus kedamaian sejati. Di berbagai negara akan muncul komunitas spiritual, sekolah alam, pusat energi bumi, semua terinspirasi dari ajarannya. Dan peradaban masa depan tidak lagi dipimpin oleh kekuatan senjata, tapi oleh energi cinta dan keseimbangan kosmik. Satrio Piningit akan dikenang sebagai penyambung cahaya zaman, pemimpin hati, dan sahabat semesta. Ia bukan hanya legenda, ia adalah arah